Selamat siang menuju pagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan ada sebuah pemaparan baik implementasi kebijakan SDGs desa di Kabupaten Banyumas dengan studi kasus strategi desa dalam mengelola ketahanan pangan dan perbaikan industri masyarakat oleh tim penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi upaya implementasi di desa strategi bersama mengelola ketahanan pangan dan perbaikan di masyarakat. Ini bagian dari rasa karena ada sebagai berikut yang pertama yang kedua yang kedua saya ini menyuami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terutama dari bersama tim dari yang berdasarkan nanti kita pilih yang nanti dari tekanan bacaan lalu yang nanti itu dikatakan para yang nanti kita para ibu-ibu yang saya paksa karena kalian kita baca ini tidak bisa berbuka kemudian aku mengamalkan bahwa ini dia masih kita datang ke apa bisa terjadi antara dengan dari kita bersama wujud bersama yang kedua orang-orang bulan amal orang-orang yang salahnya itu di Bapak Ibu yang nanti atas nama pemerintah daerah Kabupaten Banyumas sebenarnya mudah-mudahan pertemuan di sini bisa disampaikan kepada peserta data di berulang sampaikan kepada Ibu bahwa yang benar sebenarnya adalah ketua PKK dan para ibu-ibu bunda yang punya jumlah pasti dan ibu-ibu yang sehat. Namun ini saya tidak tahu beberapa bagian karena memang biasanya kalau acara ini kalau malam itu biasanya atau WA, tapi kalau siang biasanya ibu itu tidak pernah. Tapi sebenarnya dia lebih besar. Dan juga katakan juga bahwa kegiatan statis yang dilakukan itu kami besar sangat memprioritaskan untuk dalam sejarah kalau sampai itu untuk ini apa strategi. Desa Jawa itu total sekitar 60 juta per tahun. 3 bulan sekali itu kita berikan tambahan 7 juta beberapa kali dari kali. Dan sudah itu adalah apa? Karena untuk mengucapkan kepada panitia masyarakat dan diambilkan dari dana baru.
Dan ini sudah berarti kita tahu dan bulan ini rencana juga akan kita berikan pada Pokja tentang tambahan gizi. Kemarin ada salah ini tidak bisa ini, dan nanti kalau ini bakal yang perlu kami tegaskan di sini adalah upaya pemerintah pusat untuk pemerintah hadir pada wakil dan yang punya anak bawah ini adalah dalam rangka untuk menanggulangi kebenaran kami juga tahu orang kalau itu namanya kecil saya ini cerita lain juga kan pada kami adalah jujur dan itu juga kita lihat bahwa upaya kita dalam itu juga itu ada PKK dari Pokja dan ada desa yang dihadirkan dari pemerintah yang berfungsi di pagar lapangan untuk memantau daripada ibu dan anak. Terus kegiatan juga ada setiap bulan, ada lansia, ada lain dan sebagainya yang tahu dan memang bermasalah. Desa kadang-kadang kurang hadir secara pribadi. Bahwa kita dalam rangka membantu masyarakat. Dan kalau pada supaya lembaga yang ada, kalau menambah kalau pemerintah, tapi perangkat yang terkait ini harus semangat. Kalau semangat ya mereka baca. Ya, kenapa? Karena ini bisa. Terus kemudian laporkan juga pada sisi bahwa hari ini ada kabar ini, setelah data masuk dan kami ini nanti juga ada cek lapangan. Kita untuk mengadakan tindak lanjut. Setelah saya lapangan, kami juga dari poin pendidikan ini ada rekomendasi untuk diadakan komitmen bersama. Komitmen bersama dari ibu-ibu yang punya putra kami dari ibu, komitmen di sarana dari RT, dari lembaga Pokja, dari bidang desa, dari lembaga desa. Coba komitmen untuk mempersiapkan di tahun 2023. Kalau desa ya pasti anggaran kan. Kalau komitmen pada kader desa konsekuensi dalam untuk membantu sekarang dan penyelenggaraan bahwa balita itu sudah terdistraksi jadi orang tua acara lari kalau hujan. Saya sendiri kebetulan juga punya anak umurnya 3,5 tahun, jadi 3 tahun. Kalau anak-anak itu suka kumpul, jadi kita nggak lama-lama di sekolah. Saya ingin berbagi sharing tentang makanan bergizi untuk kembang balita. Jadi harapan kita kan sebagai ibu pasti ingin yang terbaik untuk anak kita, anaknya sehat, kebutuhannya bagus, optimal, bisa cerdas, nanti ada sekedar sharing terkait dengan asupan makannya, sekaligus tentang apa sih kebutuhan yang baik untuk menjadi sehat. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas kebutuhan, kemudian standar kebutuhan. Jadi yang kita tahu kan selama ini ada badan. Ibu pasti selalu diminta untuk hadir ke posyandu di berat badan. Ada juga panjang badan itu untuk adik-adik yang mau sampai 2 tahun. Nah, kalau sudah di atas 2 tahun sampai 5 tahun tinggi badan. Kemudian ada perkembangannya baik optimal untuk anak-anak buat 6 bulan sampai 5 tahun terus apa. Kemudian perkembangan bicara, karena kan
tidak hanya masalah jadi saya sudah bisa berdata dan juga saya juga kemampuan memori anak-anak sudah bisa umurnya sehat kemampuan kemampuan bisa sesuai umur juga yang benar. Kemudian yang benar makanan bisa dijual. Kalau hubungan itu intinya adalah jadi hubungan itu tambah ukuran kepala tambah besar. Dan kalau perkembangan itu adalah fungsi bagaimana adanya itu lari Halo, nggak masalah ya. Untuk ukuran itu ada berat badan, ada panjang badan, ada badan, kemudian ada indeks massa tubuh juga, dan juga kadar badan dan standar badan. Untuk pertumbuhan anak berada dari badan itu kita tidak hanya satu kali saja, jadi intinya dalam pertumbuhan dari pertumbuhan anak dan badan itu yang penting adalah trennya itu kalau bisa gitu, karena kalau misalkan sekali diukur 20 meter anaknya yang beratnya kurang atau tingginya kurang, mungkin bisa jadi ada kesalahan pengukuran gitu. Tapi kalau dari tren itu bisa terlihat, oh berarti saya bulan bertambah, oh berarti tingginya setiap bulan ini. Jadi kita nggak melihat berat badan itu dari satu kali pengukuran, tapi kita lihat dari sejak awal dia lahir sampai usia sekarang apakah ada tren pertumbuhan atau peningkatan. Ada grafik berat badan per umur yang pasti Bapak Ibu sudah bisa sampaikan. Jadi pasti Ibu sudah bisa melihat ya grafik itu di buku ada tren penimbangan berada. Yang penting adalah anak itu masih mengikuti garis. Ada garis hijau, garis hijau itu adalah ideal. Garis ideal itu adalah kondisi yang normal. Jadi ketika misalnya anak berada di kisaran garis hijau itu berarti optimal atau sedang 2009. Tapi bisa juga ada kondisi di mana anak-anak itu atau mungkin kalau tidak saya bisa biasanya dan lain-lain. Nah, biasanya ketika garisnya itu di bawah kisarannya, naiknya itu cukup mengikuti garis pertumbuhannya saja. Misalkan dia di bawah garis hijau tadi, dia tidak harus sampai mati gedenya harus punya garis hijau juga harus, tapi yang penting ada tren informasi. Kalau misalkan ada kalau misalkan lanjutnya garisnya hijau, tapi kemudian tiba-tiba kalau kita juga di bawah garis hijau, nah kita harus diwaspadai. Artinya harusnya dia mengikuti tren garis hijau naik. Tapi kalau lanjutnya adalah dari hijau dan berganti garis merah, apalagi sama di bawah garis merah. Selama dia tumbuh, selama ada tren, selama trennya itu naik, selama trennya itu tumbuh, kalau masih di bawah garis hijau itu apa-apa. Berarti dia selalu naik, selalu bertambah. Kalau sudah mendata, sudah mulai waspada, apalagi kalau sampai turun nantinya biasanya sebaiknya kenaikan berat badan setiap bulan maka kita mengonsumsi berat badan tinggi supaya dia tetap sehat. Kalau anaknya banyak normal seperti ini kan anaknya sehat saja. Nah, bagaimana kalau anaknya sakit? Anak sakit itu pasti beratnya turun. Jadi kalau misalkan ibu takut atau
dan sekali bangun itu pasti gerakan muncul naiknya kos-kosan dan ketika anaknya ini memang kalau saya dan turun nanti kalau anaknya sudah turun jaga dan kalau dia turun dan anaknya kalau tidak karena bisa kalau dia jadi berulang nanti kalau punya anaknya bagus ini sedihnya dan saya kalau kita adalah gerakan anaknya apakah rumahnya berhenti apakah kuat ya sampai ibu berarti kalau begini sakit jadi sebenarnya setiap hari maafin nanti ruang tidur kalau misalnya di rumah ada jalan kita demi menjaga yang tidak berkurang kemudian jadi kajian semuanya dari apa maksudnya mulut nah dia harus kita perhatikan kebersihan itu ternyata lalu pegang-pegang di bawah kemana-mana jadi kita jaga kebersihan jadi benar-benar dibatasi dia baru bisa ikut sedangkan bayi-bayi lain mungkin 7 bulan rata-rata sudah bisa ikut sendiri kalau masih dibatasi normal sampai bulan biasa itu bisa dulu nggak apa-apa kalau 11 bulan belum bisa sendiri itu yang harus diperiksakan adalah kemudian kita misalkan hidupin khawatir itu alhamdulillah berapa dan kalau masih di bawah 9 bulan ya tapi anaknya masih sehat kemudian kita sebaiknya ini pentingnya jadi kita tetap orang dari mainan atau umur sampai 2 tahun ini kan sudah bisa berkreatif itu dasar karena itu sebagai dasar kalau udah sekolah udah bisa megang pensil, megang poin itu kan untuk berkekuatan di jempol dan sebagainya jadi dari kecil anak pegangin kami itu merasa pegangin apapun megang jadi tangannya kuat tangannya kuat buat nanti sekolah kayak kecil terus itu kan butuh kekuatan gitu dan misalnya yang apa tajam begitu itu anak sering main buka-buka buku pokoknya kegiatan kalau itu dibaca sangat itu sangat bagus untuk kecerdasan motorik kemudian berikan bola kalau ada mainan-mainan yang berdiri dia tidak karena kalau berdiri dia kecerdasan motorik bagi kita mungkin anak-anak itu bermain diberikan main bola itu adalah bentuk kecerdasan motorik kemudian kita memiliki 3 sampai 6 kata yang kita teruntuk atau mau belajar merangkak nanti ada pelannya supaya dia berusaha untuk mengajarnya itu berusaha untuk melatih supaya anaknya mau menunjukkan perkembangan sesuai usia. Kemudian ini untuk anak usia sampai 5 tahun ini sudah dengan usia ya menentukan balapannya. Dia sudah bisa menggambar luka, nanti pentingnya dia bisa menggambar luka, menggambarkan nanti dia kemampuan yang memegang arah tulis, kemampuan memegang arah tulis itu bisa dari bagaimana dia bisa memegang gambar kecil, bagaimana dia bisa menjadi dengan
dari kemudian nanti ketika dia sekolah kita nggak perlu sekali dia jadi ya maksudnya masih kayak ya yang kita tanamnya itu jadi bukan berdasarkan asosiasi dokter anak di Amerika, tapi standarnya seluruh dunia juga jadi umur 1-3 bulan itu memang anaknya itu cuma bisa nangis. Kemudian sampai 6 bulan bisa menurut, kemudian mengucapkan satu selada, kemudian untuk 1 bulan mengucapkan selada yang diulang baba, apa, kata, dan seterusnya. Intinya ketika anak itu kurang bicara atau untuk dia aja, berarti untuk istiqomah itu gimana ya sebagai itu ada orang kita harus bisa ngomong ya. Gak apa-apa kita ada ngomong terus sebenarnya informasi yang dia dengarkan itu sudah otaknya itu melihat apapun yang dia dengar yang dia dengar. Jadi sering dibaca cerita atau cerita sendiri aja, cerita sudah ditambah banyak PPAC 20-30%. Artinya sampai dia mau 1 tahun itu lebih banyak hasilnya dulu dibandingkan dengan makannya. Jadi nggak perlu repot mikir makannya harus apa, dibandingkan hasilnya itu saja tidak usah kasih. Makan itu hanya perkenalan supaya dia bisa maksudnya supaya nanti kalau dia juga tetap. Nah 1 tahun sampai 2 tahun itu sudah lebih banyak makannya. Baru dikurangi aslinya. Dan terakhir kalau sudah 2 tahun itu sudah makanan orang dewasa, orang tuanya. Jadi apa yang dimakan orang tuanya itu sudah bisa jadi nasi, ayam goreng, sate, telur, dia sudah bisa makan. Tambah susu sebagai bawang. Nah ini untuk ketika bayi sudah 6 bulan. Kan ini disebut sebagai PPAC awal. Nah, mulai anak berat, tapi kalau kita sudah bisa keluarga. Kalau tahun itu sudah makanan yang akan dibuat. Jadi kalau anaknya belum kuncinya, itu belum kuncinya. Tapi tak apa, karena kita membeli itu juga kemudian ditambah katakanlah tahun itu Desa Banyumas akan menyampaikan beberapa informasi terpenting terkait dengan kegiatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sudirman, di mana aktivitas akademi dari tersebut mengambil sebuah studi kasus di Desa Banyumas karena melihat ada sebuah fenomena ataupun sebuah anomali bagaimana
peranan daripada pemerintah terhadap masyarakat kaitannya dengan ketahanan pangan untuk penurunan produksi. Dan dalam hal ini saya bersama dengan Sivitas Akademi, yaitu beliau Ibu Afina, yang mana beliau telah melakukan sebuah riset ataupun penelitian melalui metode yang secara sederhana tapi mampu bisa menjawab sebuah permasalahan yang ada di Desa Pandang. Sebelumnya sampai ke arah apa sih yang telah dihasilkan oleh beliau, Ibu Fina? Saya silakan Ibu Fina untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Iman atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Afina Rahma Sulistiani. Saya dari jurusan Ilmu Gizi Universitas Jenderal Sudirman. Oke, terima kasih nih Ibu Fina. TV Desa mengatakan sangat gembira gitu ya, ternyata bahwa dalam sebuah pencapaian sebuah kegiatan keberlanjutan dalam pembangunan itu memang harus ada sebuah kolaborasi, dan di sini TV Desa akan membersamai Sivitas Akademi Unsur dan masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas. Nah, kembali lagi kepada tadi yang disampaikan oleh Ibu Fina dalam kegiatan bagaimana sih upaya implementasi SDGs adalah untuk ketahanan pangan dalam penurunan stunting. Nah, ini yang perlu saya kupas adalah apa sih menariknya Desa Pandang gitu ya, sehingga kan banyak, ada 300 desa gitu ke sana gitu, apakah ada sesuatu yang menarik gitu? Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Iman. Jadi Desa Pandang ini memang menarik untuk diangkat karena di Unsur sendiri sudah menjalin kerjasama dengan Desa Pandang terkait dengan SDGs. Nah, SDGs terkait dengan faktor ekonomi itu sudah menjalin kerjasama dengan Unsur, tapi alangkah baiknya jika kerjasama yang sudah terjalin itu dikolaborasikan dengan bagian SDGs yang lain, yaitu ketahanan pangan, sehingga di Desa Pandang ini tercapai SDGs-nya bisa berkolaborasi dari berbagai pihak, dari faktor ekonomi, termasuk dari pengembangan desa wisatanya, dan dari sisi gizinya, dari sisi kesehatannya, ketahanan pangan. Akhirnya kolaborasi itu bisa dari sisi ekonomi sudah ada kerjasama dengan Unsur, sekarang dari sisi ketahanan pangan ada kerjasama dengan Unsur. Nah, dari sini harapannya ketercapaian SDGs itu akan lebih semakin cepat lagi gitu pencapaian. Oke, berarti ada sebuah upaya localizing SDGs gitu ya. Betul. Oke, kalau di desa itu kita mengenal adanya SDGs desa. Itu ada 18, kalau SDGs nasional ada 17. Nah, saya tertarik itu adalah ketahanan pangan. Itu kalau saya bukan literasi, tidak, itu ada mencapai SDGs 1 dan 2, desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan. Itu dengan ketersediaan sumber air bersih di desa. Ini menurut Ibu Fina gitu ya, seperti apa sih yang telah dihasilkan? Karena kalau kita melakukan konsultansi itu ada 2 PR gitu kan, kemiskinan itu ada 12% memang harus dicapai, tapi tidak semudah itu tadi saya katakan Ibu Fina. Tentunya ada buat tips, ada literasi dan ada sebuah permainan prosedural. Silakan mungkin Ibu Fina bisa menjelaskan secara detail. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi memang penurunan stunting itu menjadi target nasional ya, dan Presiden sendiri sudah memberikan arahan supaya stunting itu menjadi prioritas gitu, untuk kesehatan nasional. Nah, termasuk di Desa Pandang ini memang kebetulan masih ada kondisi stunting itu ditemukan walaupun semakin menurun trennya. Nah, kemarin kami melakukan studi kasus kepada masyarakat yang memang mengalami stunting maupun gizi buruk. Kebetulan kalau stunting itu kan dari usia 6 bulan sampai 2 tahun gitu ya. Memang kita harapkan, ditargetkan untuk mendapatkan intervensi yang spesifik dan juga sensitif, karena pada usia 6 sampai 24 bulan atau 2 tahun itu termasuk dalam 1000 hari pertama pernikahan. Nah, kalau dilihat secara spesifik gizi dari segi kesehatan, dari asupan makan, keberagaman pangannya itu dari hasil penelitian kami mungkin bisa dibilang cukup beragam, tapi belum
optimal begitu. Jadi keragaman pangan itu bisa dilihat dari 8 komponen makanan, 8 kelompok makanan yang dikonsumsi setiap harinya dalam satu rumah tangga. Misalkan kelompok makanan pokok, buah-buahan, sayuran sumber vitamin A, sayuran lain di luar sumber vitamin A, lalu ada protein hewani, kacang-kacangan, susu. Nah, bagusnya atau optimalnya itu kalau keragaman pangan itu bisa dicapai 7 sampai 8 kelompok per hari. Per harinya Per hari itu harus ada dalam satu rumah tangga. Tapi kemarin masih kita temukan ada yang hanya 5 kelompok bahan makanan atau 6 gitu. Jadi yang 7 sampai 8 itu memang masih sedikit gitu. Rata-rata yang kurang itu di sayurnya. Jadi sebenarnya sayur itu terbagi menjadi 2 memang. Ada sayur sumber vitamin A, ada juga sayur yang sumber non vitamin A begitu. Karena anak kecil, bayi balita yang mengalami stunting itu butuh vitamin A untuk pertumbuhannya dan juga untuk kesehatannya, termasuk posyandu itu kan pasti punya pemberian kapsul vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus. Dan di posyandu itu jadi Ya, pemberian secara gratis. pasti ada secara gratis gitu. Nah, di luar itu kan hanya dua bulan, hanya 2 kali dalam 1 tahun gitu. Nah, yang penting itu kan kesehariannya, sehingga sumber sayur vitamin A seperti wortel, bayam itu penting untuk anak-anak. Jadi sayur bayam itu penting untuk dikonsumsi setiap hari, nggak apa-apa. Anak suka sayur bayam itu sangat bagus gitu. Nah, ini yang kemarin agak sedikit kurang gitu di bagian sayurnya, mungkin karena anak-anak agak jarang suka sayur mungkin ya. Nah, ini tuh. Padahal itu kurang sebenarnya. Yang menarik kan gini, dengan melihat fenomena seperti itu, berarti ada sebuah edukasi yang pas gitu buat masyarakat setempat. Karena ini kan kalau 8 korban harus dipenuhi gitu, padahal beliau-beliau itu saudara kita yang berbagai varian ekonominya, tentunya tidak mungkin akan menjadi harian atau komponen makan itu. Nah, mungkin oleh Bu Vina itu ada sebuah tim sendiri, ada sebuah intervensi yang secara spesifik gitu ya, yang harus inilah harus dibuat begini gitu. Karena apa? Nanti akan berkaitan disebut dengan adanya sebuah intervensi yang sifatnya sensitif. Kita kasih umpan kepada desa, kepada pemerintah bahwa inilah sebetulnya bisa diselesaikan sampai di sini, walaupun itu jumlahnya bukan 1, 2, 3, tetapi karena permasalahan tetap harus diselesaikan, Ya, gitu. ya. Jadi kalau biasanya kami ketika memberikan saran seperti itu kan, ibu-ibu itu beratnya adalah mengolahnya ya, memasak, menyediakan itu kan berat. Nah, kita biasanya menyediakan semacam satu menu. Oh, bungkus satu menu. Ya, jadi kita membuat contoh menu 1 hari gitu untuk anak bayi atau balita yang memang ibaratnya mencakup kelompok-kelompok makanan yang beragam begitu. Nah, dari buku menu itu ada misalkan menu pertama sayur bayam, kemudian ditambah dengan ayam atau tahu gitu. Kalau yang murah-murah kan kita cukup telur, tahu, sayur itu juga sudah cukup. Nah, kalau misalkan memang ibunya siap untuk membeli susu ya boleh ditambah dengan susu. Tapi yang penting ada nasi, kemudian sayur, kemudian tahu, tempe gitu, lalu telur misalkan sebagai protein hewani. Nah, di buku saku itu nanti kita bisa memberikan beragam jenis variasi menu. Tinggal milih gitu ya. Tinggal pilih mau masak yang apa. Nah, kita sediakan juga bahan makanan lokal. Nah, itu yang menarik adalah berikutnya ini kan menuntut kesadaran gitu ya, adanya partisipasi dari keluarga yang resisten terhadap stunting ataupun resisten terhadap ICU. Nah, yang di sini yang harus dilakukan oleh masyarakat itu apa harus ada pemandu atau pendampingan gitu kan? Nah, kalau memang mau dilakukan seperti itu, standarnya harus berapa hari, berapa bulan agar ada ditemukan kemarin disampaikan oleh Ibu udah sehat terus ya dikasih makan naik anaknya sakit. Nah, ini bagaimana gitu? Nah, itu jadi pendampingan memang harus dilakukan oleh warga lokal juga sih. Jadi kami misalkan sebagai pendidik gitu, akademisi
kami memberikan arahan kepada kader. Jadi di setiap Kesehatan itu kan posyandu pasti ada gitu ya. posyandu. Nah, kader nanti yang selanjutnya akan memberikan pendampingan kepada ibu-ibu gitu untuk bagaimana asupan makan yang baik gitu. Mungkin nanti dari akademisi bisa secara berkala datang untuk memberikan refreshment gitu, misalkan buku saku yang baru atau sekali kita kadang juga suka bikin demo masak begitu. Kalau kegiatan pengabdian masyarakat, demo masak untuk bagaimana sih mengolah makan yang sederhana aja dengan bahan-bahan lokal begitu. Nanti tinggal dari kader itu yang bisa memberikan semacam arahan gitu untuk pembimbingan. Sebenarnya kalau dilakukan secara sebulan, 2 bulan itu sudah cukup, karena nanti akan bisa mengubah mindset gitu supaya harapannya nanti bisa menjadi kebiasaan dari sini. Dari unsur khususnya dari FKM gitu ya, dengan ilmu gizi gitu. Apakah nanti akan terjadi review kembali ke Pandak untuk melihat kemarin, misalnya 3 bulan kemarin, seperti apa sih fenomena itu kayak apa sih gitu kan? Akan melakukan ke situ nggak? Karena Pak, itu tetap harus ada sebuah keberlanjutan, sebuah progres. Apakah selama ini yang disarankan baik itu intervensi sensitif atau perspektif itu dilakukan enggak? Kalau misalnya nanti oleh Bu Vina Mafat itu, berarti kan aku ngejawabin. Nah, itu kan tentunya tidak seperti itu kan? Silakan. Ya sebenarnya bisa Pak. Jadi kita sebagai dosen itu punya tridharma pendidikan. Salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat. Bisa kita nanti mengajukan proposal untuk pengabdian pada masyarakat, nanti kegiatannya itu bisa dalam jangka waktu 8 bulan misalkan itu melakukan pengabdian di masyarakat, memberikan intervensi sekaligus nanti monitornya ada perbaikan setelah pemberian intervensi itu, dan kira-kira rencana ke depannya lagi seperti apa itu bisa dilakukan. Kemarin waktu menyebarkan pistol dan dengan pastor itu dituntun oleh mahasiswa unsur itu, yang terlihat apakah sudah bisa dipisahkan? Oh, ini bagian intervensi spesifik, ini sensitif. Kalau yang sensitif diselesaikan dengan cara ini berdasarkan data yang ada gitu. Ya bisa terlihat sih. Oh bisa. Jadi kita kan mendapatkan nama responden. Oh, nama respondennya ya. Alamat dan nama responden kita sudah ketemu. Nah ini sudah ada catatannya nih dari skor keberagaman pangannya, pola makannya, kita sudah dapatkan skornya. Nanti kita bisa membuat klaster, ibaratnya mana klaster responden yang mungkin perlu mendapatkan tambahan intervensi spesifik, mana yang perlu mendapatkan intervensi yang sensitif gitu. Oke, ini saya senang sekali nih Bu Vina atas kesempatan di desa bisa mengetahui ternyata di dalam upaya dalam pencapaian SDGs terhadap ketahanan pangan untuk penurunan kerusakan itu dilakukan ada sebuah intervensi spesifik ataupun sensitif gitu ya. Dan tentunya tadi saya katakan beliau Bu Vina sudah ada sebuah rekomendasi kepada pemerintah desa. Seperti itu Bu Vina yang bisa saya gali apa yang saya dapatkan. Semoga suatu saat akan berkelanjutan, dan tentunya hanya satu, bahwa cegah stunting itu penting, dan itu adalah saudara kita, generasi kita, di mana kedepannya harus sehat. Itulah generasinya. Begitu Bu Vina, terima kasih atas nama TV Desa. Terima kasih, dan saya melaporkan untuk TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas adalah sebuah motor penggerak yang sangat baik untuk bisa memotret kondisi desa yang seperti ini. Saya sangat mendukung sekali adanya TV Desa Banyumas karena kita jadi bisa melihat bagaimana situasi masyarakat real di lapangan. TV Desa Banyumas, pancen apa, jadi